Muhammad Husni Tamrin adalah seorang pemuda yang lahir di Batavia pada tanggal 16 Februari 1894 silam. Beliau adalah seorang politisi era Hindia Belanda yang kemudian dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia. Ayahnya adalah orang Belanda yang menikah dengan ibu seorang Betawi. Ayahnya, Tabri Tamrin, adalah seorang wedana di bawah Gubernur Jenderal Johan Cornelis van der Wijk. Sejarah kemudian mencatat bahwa Muhammad Husni Tamrin adalah seorang pahlawan nasional. Adalah Profesor Yasmin Zaki Shahab yang membuat sebuah buku berjudul Muhammad Husni Tamrin, merekam prestasi menguak representasi. Bahwa representasi MH Tamrin di Jakarta masih sangat jauh dari representasi sosok beliau sendiri. Alasan tersebut yang menyebabkan pahlawan nasional beretnis Betawi ini kurang dikenal ketokohannya oleh masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat Betawi sendiri. Dalam bedah buku yang diselenggarakan di UI, Profesor Yasmin Zaki Shahab berharap nama Tamrin bisa dihidupkan kembali di Jakarta melalui rekonstruksi budaya, sehingga nantinya akan banyak situs-situs dan budaya yang terkait dengan kehidupan Tamrin, yang akhirnya dapat mewarnai kota Jakarta dari sisi kehidupan MH Tamrin, sehingga efek domino nantinya akan mengangkat semua pahlawan nasional yang ada di Indonesia, bukan hanya MH Tamrin saja. Profesor Yasmin berharap bukunya dapat lebih merepresentasikan MH Tamrin dalam reaktualisasi spirit bahwa Tamrin adalah tokoh yang memperjuangkan keadilan hukum, pro rakyat miskin, dan sering menyumbangkan hartanya. Bedah buku karya Yasmin Zaki Shahab ini digelar di ruang sidang lantai 9 Gedung Pusat Administrasi Universitas Indonesia Depok, di mana hadir selaku pembahas adalah Profesor Susanto Zuhdi, JJ Rizal, dan Dr. Tony Rudiansah dengan moderator Dr. Laila Monaganim. Ikhwan dan akhwat, berbicara tentang MH Tamrin dalam kaitannya dengan sejarah Indonesia seperti ada yang hilang. Karena metodologis dalam sejarah, apakah masa lampau kita tinggalkan begitu saja, ataukah karena kepentingan sehingga masa lalu kita hadirkan? Dalam pemaparannya, Profesor Susanto juga menyinggung pesan Presiden RI yang pertama, yaitu Presiden Soekarno, tentang jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bagaimana sejarah itu dihadirkan kembali, yang kemudian dipersepsikan dan dipresentasikan. Siapa yang menyajikan representasi masa lalu? Yang pertama adalah masyarakat yang memiliki budaya lisan. Yang kedua, sejarawan. Yang ketiga adalah sastrawan. Dan yang keempat adalah wartawan dan juga guru-guru sejarah. Sementara itu, untuk membangun karakter sebuah bangsa, maka diperlukan juga kesadaran sejarah. Kadang-kadang ingat sekali waktu dan sebagainya. Jadi kalau begitu ada politik history atau politik sejarah yang harus sengaja kita buat atau kita rumuskan misalnya ke dalam kurikulum pendidikan. Jadi Prof. Yasmin, barangkali kalau saya boleh menambah satu siapa yang menyajikan representasi masa lalu itu? Prof. Yasmin pertama mengatakan adalah masyarakat yang punya budaya lisan, yang mengabadikan tokohnya melalui tradisi lisan. Yang kedua, sejarawan, atau sejarawan yang karena menggali dan menyampaikan. Yang ketiga, sastrawan, seniman. Ini biasanya budayawan itu punya naluri yang tajam untuk melihat sosok tokoh yang menggerakkan kehidupan. Alfred Hero misalnya, ya, tokoh-tokoh yang menjadi anutan. Yang keempat, wartawan. Jadi kalau kita mengetahui tentang sosok
sejarah atau masa lampau yang dihadirkan itu biasanya wartawan sangat jeli. Nah yang kelima ini Prof. Yasmin, yang barangkali kalau boleh saya ingin tambahkan adalah guru-guru sejarah. Dalam bedah buku Husni Tamrin, karya Profesor Yasmin Zaki Shahab juga dihadirkan JJ Rizal sebagai pembedah buku. Di hadapan audiens yang hadir, JJ Rizal memberikan komentarnya bahwa MH Tamrin boleh mati, namun jasanya akan selalu dikenang. Sebenarnya bukan mempersoalkan siapa Muhammad Husni Tamrin saja, tapi apa artinya bagi kita. Bagaimana agar Husni Tamrin itu dia boleh mati jasadnya, tapi nilainya terus hidup. Persoalan besar kita hari ini memang persoalan nilai. Nah, fenomena besar belakangan ini adalah begitu banyak orang mencari nilai karena krisis kita memang krisis nilai. Dan orang mayoritas pulang ke rumah sejarah, termasuk Bu Yasmin sebagai antropolog pulang ke rumah sejarah seperti tadi dikatakan oleh Prof. Santo Zuhdi. Kalau Prof. Yasmin itu menggunakan buku, maka kita akan lihat dalam budaya populer banyak sekali yang menggunakan media film. Lanjut, JJ Rizal juga menegaskan bahwa saat ini banyak sinias muda yang ternyata menggunakan media film sebagai alat untuk kembali melihat sejarah. Misalnya saja film tentang Soekarno, Kiai Haji Ahmad Dahlan, atau film Bumi Manusia. JJ Rizal mengungkapkan bahwa saat ini banyak masyarakat kehilangan keteladanan, sehingga inilah yang kemudian menjadi pekerjaan rumah tentang bagaimana memelihara keteladanan bagi masyarakat. Pertama, rasa keprihatinan bahwa Muhammad Husni Tamrin sebagai seorang pahlawan nasional yang begitu besar jasanya, namun representasinya di Indonesia, terutama di Jakarta, jauh daripada apa yang dilakukan Muhammad Husni Tamrin dalam merekam membuat catatan sejarah dalam kemerdekaan kita. Jadi banyak sisa-sisa peninggalan perjuangannya, hampir tidak ada penghargaan atau perhatian. Sehingga saya menulis buku ini, mudah-mudahan Tamrin dapat dikenal sesuai dengan prestasinya dan direpresentasikan sesuai dengan prestasinya. Kita bisa lihat dari sejarah perjuangannya. Sejarah perjuangannya itu kadang-kadang orang mengacaukan seakan-akan Tamrin adalah pahlawan Betawi. Tetapi di dalam tulisan ini mudah-mudahan kelihatan bahwa Tamrin bukan pahlawan Betawi. Tamrin adalah pahlawan nasional yang berjuang di tingkat lokal, nasional, internasional. Namun memang perhatiannya terhadap Jakarta dan luar Betawi itu amat luar biasa dan khas. Jadi banyak jasa-jasanya yang sampai sekarang masih merupakan masalah di Jakarta. Masalah perkampungan, masalah banjir, masalah sampah, itu Tamrin memperjuangkannya secara amat detail sehingga mendapat pujian dari anggota Volksraad Belanda, Dewan Rakyat Bangsa Belanda, yang mengatakan belum pernah ada orang yang melukiskan permasalahan ini sebegitu detail seperti yang dilukiskan oleh Tamrin. Jadi waktu itu Bamus Betawi datang ke gubernur. Coba bangunlah sebuah gedung yang bisa memperingatkan kita pada Husni Tamrin, supaya Husni Tamrin selalu dikenang. Kata Ali Sadikin, saya tidak akan membangun gedung, saya akan membangun yang lebih dari itu. Saya akan membangun sesuatu yang merupakan cita-cita dan perjuangan Tamrin. Dan itu adalah pembangunan kampung-kampung di Jakarta yang kemudian dinamakan Proyek Muhammad Husni Tamrin, dan kita selalu menyebutnya ada proyek MHT di situ. Saya mengharapkan masukan-masukan untuk mengembangkan buku ini dan lebih penting lagi untuk mengimplementasikan apa yang dicita-citakan Tamrin. Dan yang paling senang saya, salah satu yang sudah tercapai adalah sebelum acara tadi Pak Gubernur telepon minta maaf tidak bisa datang karena ada acara yang begitu penting, walau sudah diwakili oleh bunganya, ya saya sangat senang. Tapi saya lebih senang lagi Pak Gubernur mengundang kami untuk memberikan sosialisasi di Balai Kota, karena menurut Pak Gubernur ini semua orang Balai Kota harus mengenal Tamrin. Memang itulah cita-cita kita. Mudah-mudahan bisa menjadi tradisi bahwa semua mereka yang berada di Jakarta, yang mengurus kota Jakarta, mengenal Tamrin sebagaimana perjuangan itu.
Penelitiannya di situs-situs Tamrin, jadi mulai rumah Tamrin, masjid di mana Tamrin biasa sholat, di pemakamannya, organisasi-organisasi keluarganya, dan bahkan hingga ke Medan. Karena saya baca di buku, Tamrin kan ke Medan memperjuangkan kaum buruh pada waktu itu. Dua hal yang paling menyentuh saya. Pertama, ternyata keturunan dari Sultan Delhi dan Sultan Serdang sedang menulis buku mengenai orang tua mereka. Menurut mereka, Tamrin lah yang menanamkan jiwa nasionalisme pada para sultan ini. Biasanya sultan itu merupakan kepanjangan tangan pemerintah Belanda. Tapi setelah bertemu Tamrin, Belanda juga menjadi kaget karena sultan ini kemudian berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada jalan Tamrin. Tapi saya tanyakan, tidak ada yang bisa menceritakan mengapa ada jalan Muhammad Husni Tamrin di Medan. Namun cukup menyedihkan bahwa di Museum Medan begitu banyak foto pejuang nasional, tapi nggak ada foto Muhammad Husni Tamrin. Bahkan di Museum Juang di Jakarta nggak ada juga foto Muhammad Husni Tamrin. Nah, itulah salah satu contoh bagaimana Tamrin direpresentasikan. Itu sangat hidup gitu di kalangan kita masyarakat Jakarta. Saya waktu kecil kalau jalan-jalan dengan ayah saya, kita lewat. Kan manggilnya juga papi anak-anaknya. Iya, gaya hidupnya juga Belanda ya, cara busananya dan semuanya. Ayah saya selalu bilang, ini rumahnya Tamrin, katanya dia orang Betawi, tapi sebenarnya enggak, dia tuh orang Belgia gitu. Nah, ketika saya menulis ini, saya mencoba menggunakan pendekatan antropologis, yaitu melalui sistem kekerabatan dan melalui teori-teori ethnic boundaries. Akhirnya saya tiba pada kesimpulan bahwa Tamrin adalah orang Betawi, walau secara fisik masih menunjukkan profil ke-Eropahannya. Dari Depok, tim Liputan Rasel TV melaporkan.